back to my channel and welcome to my new program which is Now You Tell Me. Jadi hari ini aku bakal ngobrol lagi sama one of my favorite person karena aku udah kenal udah lama banget dari aku masih kayak oh my god, I was so small karena waktu itu And I was so big. Okay, lanjutin dulu openingnya. Terus aku juga kemarin udah podcast sama kakak ini. Enaknya gimana nih, om atau kakak nih? Awas ya Naul, kalau kamu ngomong aku om, awas aja gitu. Oke. Jadi kemarin aku tuh justru diundang ke podcastnya. Terus seneng banget aku main games. Terus kayak terinspirasi kayak bikin program podcast juga. Jadi kita sekarang udah sama Om Kak Vidi. Cuman mau bilang udah pernah kelempar sama snack sendiri belum kalau ngomong om gitu kayak thank you loh by the way. Masa sih terinspirasi dari video game? Iya, maksudnya kayak aku terinspirasi. Yang itu siapa? Coba jawab ya. Siapa yang ituin kayak nge-recommend buat ada games? Aku kan? Iya. Ada yang jawab, emang beneran pakai mic lo? Aku terinspirasi dari video games demi gitu. Apa? Demi Allah, super demi Allah. Oh. Beneran. Nggak orang lebay. Oh gitu. Oh thank you loh Nao, thank you so much. Congrats nih, setnya keren banget by the way. Kayak aku pingin kayak gini tapi kayak kalau misalnya di konten aku kayak budget. Enggak kok, kita tahu nggak? Ini siapa yang ngeprintin? Supir aku. Iya. Oh, serius kamu? Serius? Nah, kan sopir sekarang kerjanya dikit ya, kayak nggak yang jadi kemana-mana ya. Udah ngeprint aja daripada ya gaji buta ya kan? Bener. Oh gitu. Tapi iya. bagus semuanya, bagus suaranya bagus. Thank gitu. you. Ini tim gue harus nonton. Oke, kita langsung ngobrol aja kali ya. Jadi Boleh. tuh sebenarnya kemarin tuh aku juga banyak research tentang Kak Vidi, terus kayak ceritanya tuh interesting banget karena menurut aku anak-anak zaman sekarang itu bukannya kayak aku nggak pengen kalian bikin ngerasa kayak offended, tapi kayak maksudnya kan sekarang kan sesuatu kan didapetin kan lebih mudah pertama. Right. Jadi orang-orang tuh bukannya pasti menghargai, cuman kayak mungkin nggak kayak beda zamannya sama Kak Vidi kan. Jadi di sini aku pengen Kak Vidi untuk sharing kayak gimana sih sebenarnya yang arti kata kayak stres atau kayak sebenarnya berjuang terus kayak fight. Nah itu tuh sebenarnya tuh definisi kayak gitu tuh sebenarnya seperti apa? Sebenarnya yang kayak kamu ngomong kayaknya yang aku tangkep kayak zaman sekarang kan apa-apa lebih gampang lah, lebih mudah, which is fine sebenarnya. Kayak teknologi mempermudah kita semuanya gitu. Kayak bisa kita dunia musik gitu. In terms of kayak being a musician, I think nowadays because of technologies especially gitu ya, kayak di handphone, di tablet, di mana-mana kayaknya sekarang udah banyak aplikasi yang gratis yang bisa memudahkan lo untuk bisa menaikkan talent lo gitu. Yeah. Jadi kayak lebih mudah, yes. Yeah. Of course, tapi maksudnya is it a bad thing? Not really. Yeah. Tapi bukan berarti kayak dengan semua kemudahan-kemudahan yang ada sekarang, especially sekarang social media juga lagi gede-gedenya, orang bisa gone viral in one night gitu ya, tiba-tiba yang tadinya nobody menjadi somebody. Yeah. Itu menjadi kayak kesannya menjadi orang sukses tuh sekarang gampang ya gitu. Yeah. But not really. Sebenarnya gampang untuk viral mungkin bisa iya gitu. Ya viral namanya viral kan orang gampang in a kayak klik viral yes. Tapi kan emang lu mau cuman sukses cuman sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu. Iya. Kayaknya buat gue yang sukses itu harus kerja. Sukses itu harus persisten, harus punya karakter yang baik juga, attitude-nya juga harus bagus gitu. Ya lihat aja nyokap lo, udah bertahun-tahun kayak Oh my god. Ya walaupun suara kayak gitu sekarang ya, agak bingung gitu. Tapi maksudnya liatin orang-orang yang suksesnya itu sustain gitu. Jadi walaupun sekarang mudah gitu teknologi wise, social media juga bisa mempermudah lo untuk bisa lebih didengar sama orang gitu. That doesn't mean that you don't need to work gitu. Iya benar. You still need to work gitu. Iya, dan kayak kan aku tahu kalau misalkan at first Kak Vidi tuh nggak disupport sama keluarga, untuk nggak jadi penyanyi. Terus itu struggle-nya tuh kayak gimana sih sebenarnya? Lu ya, Bu? Enggak. Kok bisa sih nggak disupport kasihan banget? Iya, nggak apa-apa. Ini kan gue nggak pernah ngomong ini di mana-mana sih sebenarnya. Tapi iya benar, maksudnya kalau sebenarnya disupport awalnya iya, because now the thing is bokap gue itu tuh punya perusahaan, right? Jadi he's an entrepreneur gitu. Gue anak pertama. So di bayangannya dia ya nih nyanyi mah ya udah hobi gitu. Nyanyi ya paling setahun 2 tahun just to release your passion and whatever gitu. And then kayak ya ujung-ujungnya lo kerja sama gue gitu. Mindsetnya seperti itu. Jadi saat gue tiba-tiba alhamdulillahnya diterima sama masyarakat Indonesia dengan lagu-lagu pertama gue semuanya itu kayak agak lumayan kayak sampai kapan nih mau nyanyi gitu. Ya dia awalnya banyak sekali sih kata-kata yang menurut gue juga agak lumayan demotivating menjadinya gitu.
Tapi gue tahu walaupun saat itu terdengarnya mungkin harsh buat gue gitu, sekarang gue mengerti itu sebenarnya gue mengerti pola pikirnya dia juga gitu sekarang gitu. Butuh waktu sih untuk bisa nelen kata-kata orang tua yang mungkin dari 11 tahun lalu mungkin baru mengertinya sekarang gitu. Ya sekarang sih dia udah ngedukung sekarang, tapi dulu tuh dia tidak mengerti bahwa ini bisa menjadi kerjaan yang bikin gue pertama happy, kedua ternyata I can afford my living gitu ya. Iyalah, maksudnya kayak dulu mungkin zaman tahun 2000-an itu kayak orang tua melihat anaknya menjadi seorang musisi itu kayak riskan gitu menjadi orang tua, karena gue tahu bokap gue tuh pinginnya gue tuh menjadi anak yang aman gitu financially gitu. Jadi sekarang dia ngeliat gue sekarang udah bisa membiayai diri gue sendiri, gue sekarang sudah bisa pindah dari rumah keluarga gue udah pindah sendiri dengan membeli rumah sendiri juga. Dia ngeliat itu semua sekarang kayak do your thing lah dia gitu. Maksudnya gue tuh suka nyanyi tuh dari kecil now. Suka nyanyi banget dari kecil, tapi tidak pernah terfikirkan untuk menjadi penyanyi dan menjadi profesi gitu. Tau gak sih cita-cita gue tuh dulu jadi dokter sebenarnya. Sama banget. Demi apa? Demi Allah. Oh ya? Serius. Terus kamu kenapa nggak? Kamu masih sekolah juga sih. Tapi lupa. sekarang aku kayak udah memilih IPS aja tuh kayak berarti artinya udah enggak kan menjadi dokter. Oh iya. Kenapa nggak jadi? Nggak tahu, kayak ngeliatnya pas kan aku di sekolah yang dulu itu kan belajar semua dulu kan. Terus nanti pas begitu SMA-nya tinggal pilih, terus kayak pas belajar tuh kayak aduh, duduk depan duduk belakang tuh kayak udah nggak matters kayak. Right. Kayak mentok gitu ya. Iya. Kan kayak sekarang maksudnya kan sekarang kayak ada tempat di mana kayak orang-orang tuh bisa lebih free untuk kayak buka suara kan. Dan sekarang tuh aku ngeliat kayak di sini banyak teman-teman yang bilang kayak aku tuh nggak disupport sama orang tua aku untuk memilih kayak misalkan aku tuh sebenarnya pengen kayak gini tapi orang tua aku tuh maunya kayak gini. Nah, do you have any tips? Gini, what I did dulu adalah sebenarnya gue tuh berasal dari keluarga yang tadinya culture-nya adalah one way communication-nya gitu. Jadi dari orang tua ke anak udah that's it gitu. Anak kayak tidak mempunyai hak suara gitu. Sebenarnya malah kalau anak-anak sekarang menurut gue banyak banget yang kayak udah two way, sebenarnya mereka pun bisa bersuara. Namun yang perlu diingat sebenarnya adalah yang kayak menurut gue sekarang penting banget ya, terutama anak-anak sekarang, attitude dan rasa hormat harus tetap ada gitu. Even though menurut gue lu bersuara is okay gitu, bersuarakan apa yang lu suka gitu, karena orang tua pun sebenarnya mereka tuh nggak ada les tuh jadi orang tua, ngerti nggak sih? Menjadi orang tua itu tidak ada sekolahnya gitu. Iya. So mereka tuh juga pasti masih belajar gitu, bagaimana mendidik anak, terutama kalau anaknya udah umuran teenagers segala macam, itu kan mereka juga pasti akan adjust lagi, dan mereka nggak ada yang ngajarin mereka tuh untuk menjadi orang tua tuh gimana gitu. Jadi mungkin yang anak-anak ya bisa lakukan sebenarnya, kalau misalnya emang lu suka sama something gitu, dan mungkin orang tuanya tidak mendukung at first gitu, komunikasikan aja dulu, komunikasikan dan buktikan gitu. Kayak gue dulu waktu gue nyanyi, gue buktikan bahwa gue sungguh-sungguh di dunia nyanyi ini, gue give it my all, semua tenaga, semua dedikasi, prioritas gue semuanya ke nyanyi, dan gue sukses di sini tanpa bantuan siapapun pada saat itu. Dan dari situ mereka ngeliat bukti kayak, oh iya ternyata beneran nih Vidi bisa hidup dari nyanyi juga gitu. Dan caranya lebih ke cara sih now. Maksudnya boleh kita diskusi sama orang tua, tapi tetap harus tahu gimana caranya berkomunikasi secara ramah dan baik gitu. Betul banget. Iya, sebenarnya juga open minded tapi jangan sampai kelewatan gitu. Iya, jangan sampai jadi jatuhnya kurang ajar gitu. Jangan sampai jadi bentak-bentakan segala macam kan. That's not the way to speak to your parents juga sebenarnya. Tapi speak to your parents itu penting buat gue. Gitu. Iya sih, benar. Next kan itu kan pas belum disupport, tapi kan sekarang udah disupport nih. And aku ngelihat sekarang Kak Vidi tuh udah kayak udah beda banget, dan kayak udah apa ya? What do you call it? Settle. No, not settle. What do you call it? Content. No. What do you Change. call it? Grown. No. Ayo komen nih guys. Kalau ya lo tahu komen di bawah kira-kira Naura mau ngomong apa nih. Ayo. Pokoknya tuh kayak sekarang kan udah, maksudnya udah banyak banget improvements, terus kayak sekarang udah disupport banget ya kan. Terus kayak sekarang udah semakin, maksudnya kayak sekarang tuh dengan situasi seperti ini orang-orang tuh banyak juga yang mumet kayak aduh kerjaan nih, tapi kan kayak maksudnya tuh kayak pertama kita kayak besides being a singer, kita juga harus bisa gimana caranya kita punya kayak pemikiran yang aktif biar kayak kita bisa terus, bukan untuk terus kelihatan sih, tapi kayak untuk terus earn money karena kita juga punya needs. Tapi kayak
how do you like bisa nge-grab brand terus kayak ngerti gak sih kayak Honestly, ada acara gitu-gitu. I never thought bala kesananya gitu. Sebenarnya kayak urusan kayak uang segala macam gitu dari dulu, dari aku pertama nyanyi sampai sekarang nggak pernah kepikiran itu yang pertama gitu. Malahan tuh pertama kayak aku ngomongin pandemi lah ya 2020 nih ya. Aku tuh cuman kepikiran gimana caranya aku bisa berekspresi. Ekspresi itu means kayak aku tetap bisa berkarya dan semua penggemar-penggemar aku tetap bisa aku hibur. Karena gini, aku dari awal nyanyi, aku tuh tau gak sih mimpi besar aku tuh apa waktu nyanyi? Apa? Aku tuh bikin album, bikin rekaman di rumah sendiri tuh. Mimpi besarnya adalah aku cuma pingin ganti lagu di kantin sekolahku. Hah? Iya. Jadi aku rekaman, aku pikir tuh aku kayak pingin ganti. Aku waktu masih SMA kelas 1. Kantin sekolah aku tuh muterin lagu tuh menurut aku nggak banget. Kayak gitu. Yeah. Aku gak akan sebut siapa musisinya, kayak enggak gitu. Jadi aku harus ganti nih musik. Aku kayak ngerasa kayak aku suka musik, aku pingin bikin lagu bentuk ganti ini gitu. Sekecil itu. Jadi aku cuma pingin dari awal tuh aku cuma pingin aku punya karya didengar sama orang. Walaupun tadi awalnya orang yang aku pikirkan tuh cuma satu sekolah aku doang, it grew menjadi satu Indonesia. Aku yakin kamu pun juga sama gitu. Maksudnya mungkin beberapa orang sempet approach langsung ke aku gitu kayak sesimpel ngedengerin lagu aku gitu. Misalnya kayak yang kamu tahu misalnya lagunya apa, Definisi Bahagia gitu. Orang ngedengerin lagu aku yang tadinya mungkin harinya nggak bagus, dengerin lagu itu kayak cuma ngucapin Kak thank you gara-gara denger lagu ini mood aku hari jadi baik. It's an impact even though it's a small one ya. But for me it's a big one gitu karena I think that's one of the reason kenapa aku memulai karir aku di musik at the first place gitu. Dan 2020 ini sama, kenapa aku bikin konten kayak karaokean, kenapa aku bikin konten kayak video game juga. It's for for me, kalau misalnya alasan selfishnya adalah aku pengen bikin impact. Aku pengen bikin orang at least nonton aku yang mungkin tadinya mungkin sedih, jadi seneng, yang mungkin tadinya tidak tahu ada informasi-informasi apa menjadi tahu. It's an impact, right? I see. Dari situ aku rasa if you can make quite an impact, everything else will follow you gitu. Yang tadi kamu bilang misalnya yang tadi kayak eksistensi, brand lah apalah segala macam, they will look gitu. Tapi kayaknya goal utamanya itu dulu. Iya, true sih, I totally agree karena aku juga kayak apa ya, kayak aku juga kerja di sini tuh juga at first kan kayak emang iya aku suka nyanyi dan kayak aku maksa banget untuk pengen nyanyi karena pertama aku suka dan aku ngeliat mamaku tuh kayak kok seneng ya orang banyak tuh kayak bisa. Dan dulu mimpi aku tuh sebenarnya pengen nyanyi itu cuma biar bisa pengen salaman sama orang sejujurnya. Cuman tuh kayak dari panggung gitu kan, halo gitu ya. Halo, iya, dan kayak emang suka nyanyi terus kalau udah suka nyanyi pengen disalamin orang apalagi gitu kan. Terus kayak ya udah akhirnya dari kecil terus mama juga karena aku maksa, mama tuh kayak ngerasa kayak dikejar zombie. Jadi kayak bener-bener kayak ini nih, akhirnya mama cari cara gimana caranya biar kita ada lagu rekaman taruh YouTube, terus ternyata responnya tuh baik banget, terus kayak banyak banget yang suka kan. Terus akhirnya kelanjutan, terus aku jadi enjoy juga. Tapi aku jealous sama Kak Vidi karena first of all orang mana lagi yang kayak pengen punya tujuan nih, terus kayak you achieve it, tapi kayak pertama juga mikirin orang lain, ngerti gak sih? Kayak tapi aku juga bisa bilang aku jelas juga sama kamu karena I think you have the perfect environment to do whatever that you wanna do gitu. Because like this ya, kayak gini di rumah, ini di rumah orang tua lo, ini semuanya orang tua lo, ini bapak lo yang bikin, ini semua yang ngatur kayak gini mak lo. Ngerti gak sih kayak I think you have the perfect environment yang gak banyak orang punya gitu. So I think you really need to be grateful for all of the people around you yang nge-support lo sekarang sih, gila luar biasa banget sih. Gila. Gila. Karena ini nggak sebanyak orang punya, no serius. Nggak banyak orang punya. Aku juga nggak punya dulu soal beginian. Kalau punya mah gue udah kayak jadi, kalah tuh Justin Bieber. Nggak. Tapi ngomongin soal kayak sometimes orang-orang tuh bisa nge-expect kita kayak too much, right? Dan kayak kita selalu terlihat kayak bahagia, terus kayak kita punya lagu yang bahagia-bahagia. Tapi kayak sebenarnya kan kita juga punya cerita behind kayak background story kita kan. Dan aku pernah dengar kalau misalkan you have anxiety dan pernah ke-attack sama penyakit yang cukup besar dan ganas. And how do you overcome with it? It was hard, pasti. I think 2019 dan 2020
it's a tough year for me and I'm sure it's pretty hard for everyone juga sebenarnya 2020 especially gitu ya. Tapi 2019 itu kan kayak I've been dealing with anxiety and then akhir 2019 Tuhan kasih gue titipan kanker di badan gitu. It was not easy gitu. Rasanya 2019 itu everything that I've worked for kayak nggak ada artinya gitu. Kayak dari awal aku berkarya yang tadinya karena mau membuktikan pada orang tua, aku kerja keras banget kan now. Bekerja keras gitu, kayak semuanya yang aku lakukan adalah untuk kerjaan gitu. Kayak prioritas aku mungkin nomor 1 kerjaan, nomor 2, 3, 4 baru orang lain dan diri sendiri gitu. So I've been working my off dari zaman dulu gitu, dan ternyata it affects my body juga gitu. Yang aku lupakan, yang aku kerajaan yang aku bikin dari bertahun-tahun sebelumnya itu gila nggak ada artinya ya kalau gue nggak sehat gitu. Kayak bener-bener semuanya runtuh, dan rasanya aku di bulan-bulan terakhir sebelum aku operasi itu aku udah rasanya I was ready to die because the cancer that got me itu udah agak lumayan stadium tinggi, stadium 3, means itu udah kayak sebentar lagi tuh akan masuk ke banyak organ tubuh lain sebenarnya. So dan apa ya, dokter waktu itu bilang operasi gue itu adalah operasi yang agak lumayan susah lah gitu. Jadi kayak chancesnya tuh ada, ya biar gue nggak ya udah dadah gitu. So gue udah ada di poin pada saat itu 2019 akhir, dimana kayak gue inget banget gue operasi Jumat, Kamis itu gue ngerasa kayak I think this is gonna be, ini ada chance bahwa ini is gonna be my last day gitu. Kayak gue kemarin sempat ada pertanyaan juga tuh sama dari teman gue, kayak apa yang akan lo lakukan kalau misalnya ini hari terakhir hidup lo gitu. Dan gue ngerasa gue udah pernah sorry gue agak No, it's okay. Nggak, Is it okay to ask? Yeah, it's okay. I think it's important gitu, karena pertanyaan di kartu itu, apa yang akan lo lakukan kalau misalnya adalah hari terakhir di hidup lo gitu. I've done that gitu, I've been there gitu. Dan yang gue lakukan adalah I just wanna spend time with the people that I love. Jadi yang udah gue kumpulin dulu semua harta, semua karya, semua itu tuh nggak ada gunanya, nggak ada artinya kalau lo tuh nggak sehat dan nggak bisa menjaga diri lo sendiri. So I think I overcome everything by knowing what's important for my life gitu. Prioritas apa sih yang paling penting gitu. Karena not that I'm saying being ambitious is not good, no. Tapi I think being ambitious and taking care of yourself is as important gitu. Yeah. Jadi semua harus ada takarannya masing-masing ya. Yeah. Guys, listen to that, okay guys? Itu really important because I learned a lot from you too. Karena when kayak tahu Kak Vidi pernah sakit tuh kayak bener-bener kayak my jaw drop pas mama ngasih tahu, kak kamu lihat instastorynya Kak Vidi deh. Terus pas aku lihat kayak for real. Terus aku langsung text you, terus kayak langsung kayak oh this is so sad. Yeah. Oh my god. Tapi sekarang gimana? You're happy, right? Oh yeah, I'm way happier karena ngerasa sekarang kayak all of those things yang dulunya bikin gue happy udah nggak lagi. Kayak I mean dulu tuh kayak happy-nya tuh lebih pretentious gitu. Kayak gue happy dengan gue bisa beli barang A atau gue bisa kemana gitu dengan harga yang luar biasa. Kayaknya happiness-nya itu didikte sama social culture gitu. I see. Kayak what makes me happy ya realizing that kayak I'm blessed with every breath that I'm having today. With all the people that I love yang sekarang ada juga, makin ketakar juga tuh teman-teman yang benar-benar teman, sahabat-sahabat yang benar-benar matters, yang dulu mungkin I took as granted gitu ya. Yang bikin gue happy adalah gue ngerasa I feel loved gitu sama orang-orang yang benar-benar matters buat gue. Gitu. Yeah, true. At the end of the day, kita cuma butuh orang-orang yang sayang sama kita. Makanya, dan bisa hargai kita. Itu kita harus sadarin itu sih, karena kayak ya kita ke orang tua yang tadi kamu bilang, kayak orang tua kadang-kadang kita sebelnya kelamaan, tapi kita tidak menyadari bahwa mungkin mereka semua yang mereka katakan, mereka in ke kita itu sebenarnya tetap out of love gitu. Yes, true. Wow. Halo, ¿cómo está? Sorry ya, mengganggu obrolan bermutunya sebentar. Ini saya ganggu. Jadi nggak mutu rasanya gitu. Ya harus dong, jangan terlalu kita serius-serius. Benar, ya, benar. Ini udah benar blockingannya. Alah, jarang syuting loh. Yang pernah syuting. Udah siap? Apa lo mau ngapain di sini? Gue tuh tadinya udah mengeset mood gue untuk kayak oke, saatnya bercanda dan happy. Tiba-tiba omongnya bermutu dan bikin mata kecembeng gitu. Masa sih? Ya, jadi kayak down.
Bener-bener. Andre. Oh, oke. Jadi yuk kita agak lebih kreatif sedikit ya. Ayo dong. Mau ya? Iya mau. Dari kedua belah pihak, oke? Iya udah, oke. Kita main games ya semua di Now We Play Games. Wow. Oh gitu. Gue udah punya segmen sendiri. Naik kelas lo ngerti gak sih? Ternyata lo di mata gue agak lumayan naik nih hari ini. Iyalah, Iya. gue tuh kayak Ijah di Iya, video bener-bener. video games Iya. gitu. Bedanya gue Tampil ya. Heeh. Request lo nih Tampil. pasti. Jadi gamesnya seperti ini. Gamesnya adalah kan kalian tadi mengaku dua-duanya penyanyi ya. Anda influencer ya? Oh, kurang. Content creator, Pak. Content creator, oke. Saya kira influencer, karena kan sekarang sering banget di sosial media. Tapi nggak apa-apa menginfluence orang menjadi lebih baik, apa salahnya? Iya, Keren. betul. Iya Tepuk dong. tangan. Iya kan? Apa salahnya? Oh, jadi mau ya disebut influencer? Iya. Tapi kan banyak juga yang, tapi nggak banyak yang bisa menyanyi ya. Ya, berarti kalian merasa lebih hebat dari mereka. Enggak juga Enggak. sih. Oh, sekarang bisa nyanyi. Lo juga bisa nyanyi kalau gua atur-atur tuh hidup lo kayak nada-nada lo gue naik-naikin gitu bisa nyanyi. Oh, lo. semua juga bisa nyanyi. Mau ya? lo? Enggak sih, jangan sih. Tahu diri ya. Iya. Yaudah, gini gamesnya ya. Karena kan kalian mengaku penyanyi dan dua-duanya sudah mendapatkan Piala AMI Awards. Emang kalau misalnya nggak dapat AMI Awards nggak penyanyi gitu? Belum maksudnya? penyanyi buat gue. Keren lo. Gue bilangin teman-teman gue yang udah AMI teman-teman. Awards Maaf, nggak teman-teman. usah hire Andre Panaga jadi stylist, nggak perlu. Tapi klien-klien gue semuanya, klien-klien gue semua megang AMI Awards. Ih, Sombong. siapa? Sampai ada yang enggak? Ran punya AMI Awards. Oh, dia lagi sombong kliennya banyak. Bentar, siapa nih? Cheryl Shanavia pegang AMI Awards. Iya. Vidi Aldiano of course. Keren lo. Naura selalu. Aduh, amin gitu. Prilly Konsina belum ya, baru kan mulai jadi. Belum, baru mulai. Belum. Sabar ya Prilly ya, kita doain. Jadi di games kali ini, para penyanyi ini harus menebak lagu yang sebenarnya notabene harusnya udah tahu. Oke? Tapi dinyanyikan sama, maaf ya, kan penyanyi penyakit. Ya kan? Jadi mohon maaf harus menebak dan harus di sini punya pitch perfect. Keren. Karena pitch saya nggak perfect Iya, gitu. iya. Jadi kalian pikir sendiri, oke? Siap? Ini akan Gue yang nyanyi, gue humming lebih Oh, tepatnya. apakah ini akan menjadi azab untuk kuping-kuping semua yang lagi nonton? Enggak. Siap semua? Siap. Iya. Coba cek mic-nya. Vidi. Naura. Tebak dulu, misalnya belnya ya. Misalnya, ha. Vidi. Oke. Naura gitu. Oke, siap. Oke. Kita mulai ya. Oke. Saya cek dulu lagu pertama ya, saya takut salah. Kelihatan dong sama Naura di situ. Enggak Enggak kelihatan. Mas Andi ketinggian. Keren. Andirianto di belakang ceritanya. Oh, sorry. Mas Andirianto gue kira Andi Efno ya. Oh, Iya kan? bukan. Oh, ketinggian. Bukan. Iya. Ada jazznya. Kita mulai. Udah 10. Ini bener-bener kayak satu episode sendiri nih kayaknya. Halo, Vidi. Kok gue Naura ya? Gue kayak Siapa? ngechatin bel lu. Vidi. Iya. Gimana Gue nih? ngechatin belnya. Baik. Baik, Ngerti kakak nggak? bisa jawab nggak? Beda. Dua mata saya. Cakep. Bukan. Bener nggak? Yeay! Itu judulnya apa kalau boleh tahu? Judulnya apa? Dua mata saya. Hidung saya satu. Hidung saya satu. Terus? Bener nggak judulnya? Betul, dua mata Judulnya saya. beneran dua mata saya. Judulnya apa? Dua mata saya. Oh. Next. Oke. Mas Andi ketinggian lagi, Mas. Mas Andi suka ketinggian deh. Keren. Oh. Vidi. Itu dikasih, ngerti nggak? Iya. Pecahan batak Ebitri. Bener. Gue gak lumayan kayak hidung lo yang gue lihat. Nggak tahu jawabannya. Tahu, gue tadi Vidi. Oh ya, Vidi ya. Apa? Bintang kecil di langit yang biru. Ya beda lah. Oh dasar lo. Maka dia bikin versinya dong. Oke. Gue mau nanya, bintang kecil di langit yang tinggi apa di langit yang biru? Di langit yang biru. Gimana sih nih ya? Katanya mengaku punya AMI Awards lagu bintang Ada yang kecil bilang aja nanya. tinggi. Siapa yang bilang Banyak ini Siapa yang bilang? perdebatan. Oh ya, emang itu masih menjadi. Iya. Oh ya, bintang. Mikir dong lo, emang langit biru, hitam gitu. Iya benar juga sih. Enggak, biru dongker tahu. Tergantung Bisa ya. jadi, bisa tergantung. Iya. Tergantung lo Maybe langit di mana. maybe. Udah nggak usah Bener. diperdebatkan. Kalau langit di Pondok Labu mungkin biru dongker. Bener. Tapi misalnya di Cilandak, Agak biru keping-pingan kadang-kadang. Senja kan soalnya. cakep, gitu kan. keren. Iya. Lagu berikutnya. Oke.
nungguin ya. Nggak nungguin. Feed. Itu apaan sih? Baby shark. Lu tahu sih? Itu gue versi duet karena tadi ada dada yang dikosongin. Benar. Versi popcorn tadi, tau nggak? Popcorn duet tadi. Versi popcorn duet Iya kan? tadi. Lagi coba ulang. Disautin sama orang. Disautin. Benar. Nah, gitu kan lagi zaman popcorn duet ya. Kreatif Anda tuh ya. Pinter juga nih otaknya ya, keren. Padahal notnya salah semua ya. Salah semua, benar. Siap lagu berikutnya? Iya. Contoh dulu. Oke. Ini kategorinya profesi ya. Hah, maksudnya apa sih? Jadi Kategori profesi. clue-nya profesi. Lagu ini tentang profesi. Clue-nya ya. Oh, Oke, siap semua? Oke. Sudah siap tangkap? Ha! Ada rocknya. Ada serak Sirian Sungkarnya, oke. Nah kan, cuman H doang, abis itu lu nyontek. Enggak, itu stage act tadi. Keren. stage act. Apa sih ulang? Vidi. Abang tukang bakso, mari sini, aku mau beli. Wow. Keren, Ekstra nyanyinya. keren. Kakak. Enggak ini, enggak. Yang salah siapa? Emang. Yang salah. Lu yang salah lu. Orang juga di sini kayak apa nih orang nyanyi gitu kali. Bisa nebak sih. Kok lu bisa nebak? Frekuensinya sama-sama gila juga soalnya. Iya. Kan Uno? Udah. Teng. Ha. Males. Ya malah. Karena kurang vocalizing. Kurang vocalizing. Jadi kalau nyanyi harus vocalizing. Iya. Nineno. Getar tadi. Gila Blackpink lo getar bener gue mau bilang. Nara. Oh iya Iya. Nara. Kayaknya suara gue emang bagus deh. Ambilkan bulan. Cakep. Ya bener ya? Nyanyi. Satu bareng-bareng. Ambilkan bulan-bu. Ambil. Deal. Iya. Bu, ambilin Bu. Lalu bersinar di langit. Semua di langit bulan mendekat. Suara rakyat. Cahayanya sampai ke bintang. Andre Panaga. Lebih ke berdem Udah, ya. Masuk angin ya. Bener-bener sendawa. Gila. Mantap. Next. Oke. Nadanya di mana nih? Nora. Oh iya Naura. Balonku ada 5. Semuanya. Nah, Tapi tadi yang di kepala aku tau gak sih lagu tuk tik tak tik tuk. Itu apa? Lagu apa? Keledai. Apa? naik Delman. delman. Keledai belum ada. Bisa. Mungkin kalau misalnya delmannya kudanya nggak ada, lah pakai keledai. Nah, bisa. Dan Keledai. kebetulan keledai belum ada lagunya. Oh, iya. Belum. Siapa tahu kamu mau ciptain, silahkan aja. Ya Mungkin udah. bunyinya nggak titik juga. Gitu, lebih ribet. Lebih ribet. Nah, lebih ribet bunyinya, susah Beda. makanya. Coba nyanyi berdua balonku dong, pengen tahu gitu. Oh, iya. Siap ya? Dipecah ya, suaranya dipecah ya. Tuh, 2, 3. Balonku ada 5, rupa-rupa warnanya. Cakep. Hijau kuning kebalu. Hey! Kok kelabu? Kelabu. Kelambu tuh apa ya? Kayak lebih kayak Kelabu. kembal. Kelabu. Kelabu. Merah muda dan biru. Cakep. Siap. Meletus balon hijau. Dor. Nah, itu kuncinya penyanyi, doornya nggak boleh malas. Nggak boleh. Oke. Oh gitu. Keren. By the way, kelabu tuh warna kayak gimana sih? Iya sebenarnya gimana sih? Kelabu tuh ke Tunggu. abu-abu. Ya. Coba kalau menurut Kak Vidi dia warnanya kayak apa? Kelabu. Warnanya agak-agak kayak kulit orang yang salah warna bedak. Jadi misalnya dia coklat tapi di bedakinnya agak putih. Nah, itu Putih kelabu. metalik Putih gitu. metalik jadi kayak muka Salah lo, shade ya. muka lo kayak lebih Salah dipakein shade ya. semen dibandingin pakein bedak gitu loh. Iya. Ayo lanjut dong. Lanjut. Tahu nggak tuh lagu Tahu, lo? tahu. Ini judulnya aktivitas.
Enggak, maksudnya Aktivitas. cluenya aktivitas ya. Kategorinya aktivitas ya. Kategorinya oke. aktivitas. Jadi naik ke puncak gunung. Itu emang suara gue tuh bagus berarti, Kak Vidi. sekali. Kalau misalkan gue audisi buat Idol Junior, lo akan masukin nggak? Enggak lah, udah umur lo berapa? Kagak udah kayak ini interupsi ini udah ketuaan gitu. Sorry. Siap. Ini adalah kategorinya adalah aktivitas yang lagi digemari selama PSBB. Hah? Oke. Itu riffnya Andin. Oh, iya. Ada. Vidi. Siapa? Vidi. Lihat kebunku Gua tuh bagus tau penuh suaranya. dengan bunga. Kayaknya ya nggak sih? Ada melati, Ada yang ada yang putih, Dan ada ada yang yang merah. yang- Setiap hari ku siram siram semua. semua. Mawar Melati, melati semuanya indah. Keren. Ya aktivitas yang lagi digemari selama PSBB kan gardening ya. Oh, benar. Semua orang kan menanam ya. Benar. Kita next ya. Oke. Iya. Oh wow. Ebitri. Kan harus kayak Nah, ada dinamikanya. Lo mah dari awal udah ngegas. Bener. Iya. Naura. Ntar lo. Are you sleeping? Are you sleeping? Brother John. Morning bells are ringing. Morning bells are ringing. Ding dang dong. Ding dang dong. Gila. Keren. Itu harus bisa jadi remix TikTokan baru sih itu. Harus ya, Aris Oke. Sleeping by Naura. Sekali lagi ya. Tetep nyanyi ya, tapi ya. Three, Pecahan. Verajak. Kok lu pakai bahasa yang lain? bahasa apa? Jangan- Itu pas bahasa Inggris. Pas kecil nontonnya yang kids song tuh yang itu soalnya. Kecil lu nonton apa Andre gue tanya? Ya Allah, wah kagak punya TV. Udah, ayo kita ulang lagi ya. Oke ya. 5, 6, 7, Verajak. Ayo nyanyi Joget. aja. Iya, iya, bahasa iya, apa iya, tuh iya, enggak? iya. Nggak ngaruh, yang penting Iya. beatnya, Oke, yang oke. penting feelnya. 5, 6, 7, 8. Verajak. Eh. Verajak. Eh. Eh. TikTok. Eh. Andre. Ding dang dong. Oh, mantap. Jangan apa ambil. Iya. Bapak aku ambil aja. Shut up, dirip tap tap, yes. Mantap. Mas Indra Lesmana siap? Keren. Curup para pap, pam 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 pam, curup. Popcorn duet. Keren. Dia nyanyi. Curup para Vidi. pap. Dia mah tahu ya. Apa itu? Banyak di pasir Liriknya nggak dong, bukit. liriknya dong. Aku kira Lembutnya hijau, subur dan banyak ternaku makan. Ini ada jagung-jagungnya. tak pernah Eh, sedikit. bukan. jagung. Salah, bukan. Jagung apaan, Kak? Angkut. Bukan. Shalalalalala. Judulnya? Aku Anak adalah gembala. anak gembala. Ya, bener. Iya, Siap? Iya. Siap. Vidi. Dia tuh bener-bener tahu deh. Sinchan. Kok tahu sih? Lu sebel banget deh. Merupakan tempat bermain yang asik. Oh senangnya, aku senang sekali. Kak Vidi, sumpah kalau misalnya yang bikin lagunya gue nyanyi kayak gitu, kayaknya dia nggak tahu. Kok bisa tahu ya? Tahu lah. Kamu Berarti- nonton Shinchan nggak dulu? Nggak nonton, tapi tahu yang Alisa tebel itu kan. Yo, Iya, emang. Dulu gue selalu di SD, waktu SD SMP tuh gue bilangin gue Shinchan, soalnya alis gue waktu itu udah tumbuh, yang lain masih pada sisir alis pakai usir-usir gitu. SD. Iya. Sulam kali. Keren. Mak SD gua sulam. udah nyulam dari SD sih, kasihan ya. Kasihan deh selama dari SD. Enggak dong. Udah. Dan yang menang adalah Vidi. Yeay! Selamat ya Vidi. Dapat persediaan Now Snacks seumur hidup. Seumur hidup, pokoknya Seumur tenang hidup. aja. Sekali lagi boleh tepuk tangan buat saya. Loh, Oh, buat mereka berdua. dammit, gua tepuk Buat tangan mereka lagi. berdua. Iya. Buat mereka berdua. Oke.
Netizen mau pamit atau tetap di sini aja? Silakan. Oke. Sini juga boleh sih. Aku di sini aja nggak apa-apa ya. Iya. Pokoknya. Tapi aku punya satu request. Apa tuh? Buat kepada dua nih ya, dua-duanya kan Dua. suaranya bagus-bagus nih ya. Yes. Bisa nggak ngedance bareng? Oh bisa dong. Yeah. Bukan ya? Bukan. Aku mau denger kalian nyanyi dong berdua. Ih, Wani Piro nyuruh kita nyanyi. Lu nggak tahu budget kita mahal. Oh gitu, oke. Yalah. Aku punya invest banyak di lo. Tapi gini, tapi kan maksudnya kita nyanyi lagu baru ya Kak Vidi aja kali ya. Oh ada ya? Emang dia masih nyanyi ya? Lu yang silingin gue, video klipnya juga lu. Iya, iya. Jangan makanannya enak soalnya. Jadi kayak jangan dilempar. Nyanyi lagu Kak Vidi aja ya? Iya boleh. Oke. Kita bisa Setuju? bersama. Iya. Oh, kita bisa bersama, boleh. Boleh. Kan duet ya? Iya. Ah. 1, 2, 3, 4. Haruskah ku terus mencoba salahkan keadaan bila terlanjur mencinta meski kita tak sama Tak bisa bersama. Yeah. Harus duet ya? Harus duet. Pokoknya semua. Deg-degan Ih loh. bagus. Aku deg-degan tahu. Kalian pernah nggak sih sepanggung nyanyi bareng? Belum. Belum ya? Pernah sepanggung tapi nggak pernah duet kayaknya. Nggak pernah ya nyanyi bareng? Belum pernah deh. Pernah dibacain nomini. Iya bener, Lu bener. bacain dia? Kecil banget. Bener. Iya. Kak Vidi bacain dia? Moms and Kids kalau nggak salah atau Ami ya? Iya. Bukan Mama Kids. Mom and Kids ya waktu Oh, itu ya? ya Iya, Allah. menang waktu itu Naura. Ayo yuk para insan-insan televisi yuk diwujudkan Tolong dia yuk. nih. Mau banget Duet lagi. bareng ya. Tolong. Yuk. Ayo dong. Karena Bikin Naura, tag. Naura kan udah teenager sih, kita bisa nyanyi-nyanyi yang lebih, kalau dulu kan takutnya nyanyi apa ya gue gitu. Iya. Sekarang kan udah bisa Sekarang lebih. udah boleh kok, nggak apa. Oh, boleh lah. Oke, jadi seneng banget hari ini bisa ngobrol sama Kak Vidi. Banyak banget pelajaran yang bisa diambil. Aduh, amin. Terima kasih udah mau datang juga. Thank Terima you for kasih having me. udah mau diundang. Oh ya, kita juga punya hadiah. Oh punya hadiah. Punya. Ih, mana hadiahnya? Kita kasih ya. Ah, coba Nanti lihat akan aku nih. tanda tangan. Cuman kita there you go. No way, oh my god, is this supposed to be me? Yeah. Oh my god, lucu banget, siapa yang gambar? Ada deh. Bukan lo Andre pasti? Bukan lah. Bukan. gua Ada gambar. bakatnya, bagus banget. Thank you. Itu Ini Kak bisa Vidi ditempel-tempel ceritanya. yang kita masih ditempel-tempel di dinding gitu loh. Bisa. Bisa. Ya Allah, bagus banget, thank you so much, Thank thank you so you. much, thank you Oh ya my Andre. God. Sama dong. Walaupun lo nggak ada kontribusinya dalam pembuatan ini, beli juga gue yakin bukan pakai Tadi duit doang, lo. nanti gue Tapi thank isiin you. di atasnya nasi-nasian dia mau beras-berasan. Jangan ya. dong kalau gitu. Thank you Kalau banget, thank you so makan. much. Terima kasih banyak Kak Vidi udah datang. Terima kasih juga buat semua di sini udah nonton. Tapi sebelumnya ada pesan-pesan dulu nih dari Kak Vidi. Pesan-pesan apa nih? Apa ya? Pesan apa ya? Apa ya, jangan ke dia ya, please. Quotes gitu, quotes of the day. Mungkin dari tadi yang kita udah ngomongin, I think yang paling penting adalah ingat bahwa semua kemudahan yang kita dapatkan sekarang, either itu dari teknologi atau dari social media, itu bukan dibuat untuk kita bisa menjadi lebih males gitu intinya. Tetap harus kerja keras, harus tetap bisa menyimbangkan mana yang harus kerja keras dan mana yang kita juga harus. Kalau aku sih selalu prinsipnya adalah imbang dunia akhirat lah. Pokoknya nggak akan ada kerjaan yang kayaknya menurut aku kerjaan kita udah kerja keras kalau misalnya kita tidak imbangi dengan doa gitu. Jadi it's really important untuk kayak kerja keras dan juga berdoa juga keras juga. Jadi buat gue work hard, play hard, pray hard juga gitu. Wow. Very nice loh. Amazing. Amazing Itu ya. yang membentuk menjadi seorang Vidi Aldiano tuh work hard, play hard, pray hard. Soalnya play hard itu juga penting. Kadang-kadang orang yang kesibukan Iya. itu tidak mengapresiasi dirinya sendiri dan kerjaan-kerjaannya. Jadi kayak buat apa lo kerja keras kalau tidak bisa menikmati itu semua? Harus imbang Harus semuanya. imbang semuanya, betul. Kita kayak kalau nggak di stopin kita akan terus berbicara. Benar guys, 2 episode Jadi yuk. kayaknya buat Benar-benar. semuanya terima kasih banyak udah nonton. Thank you. Semoga suka sama video ini dan semoga banyak banget pelajaran yang bisa diambil dan sampai ketemu lagi. Jangan lupa apa kak? Jangan lupa apa? Like, comment, and subscribe dong. Oh, YouTuber banget dia. Keren. Kita di Jangan lupa sini ya. mau berapapun komen, likes atau subscribe, kita yang penting udah mengeluarkan Iya, yang terbaik. udah nggak zaman gitu-gituan. Yang penting mah kalau lo suka ya Kasian like, juga kalau ya, suka ya kasian. subscribe, kalau nggak ya juga nggak apa-apa. Kita kan nggak ngoyo anaknya. Kasian. Yaudah ya, kalau mau like deh, kalau nggak deh. Kalau salah deh. Iya, nggak apa-apa. Yaudah, bye guys. Thank you semuanya.